untuk riset, terus jenis dan jumlah hipotesisnya, teknik analisis statistik yang akan digunakan, yang paradigma itu diwujudkan dalam bentuk skema-skema. Nah, wujudnya seperti ini namanya paradigma, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, bentuk-bentuk paradigma sendiri itu ada beberapa macam. Paradigma sederhana yang terdiri dari satu variabel independen dan satu variabel dependen. Jadi penelitiannya hanya dua variabel. Nanti analisisnya juga pakai analisis yang lebih simpel. Mbak Ria, kalau variabelnya ada dua, independen satu, dependen satu, nanti analisisnya pakai regresi jenis apa itu, Mbak? Tadi yang Anda jelaskan tadi, untuk melihat pengaruh dan seberapa besar pengaruh. Tadi Anda menyebutkan regresinya ada berapa macam tadi? Ada linear, sederhana, dan berganda, Pak. Nah, kalau variabelnya hanya dua, pakai yang mana itu? Yang sederhana. Yang regresi sederhana ya. Oke. Baik. Berikutnya yang kedua, paradigma sederhana berurutan. Terdiri dari lebih dua variabel tetapi hubungan masih sederhana. Terus kemudian yang ketiga, paradigma ganda dengan dua variabel independen. Terdapat dua variabel independen dan satu independen. Ini macam-macam paradigma. Nah, yang sederhana itu bentuknya seperti ini. Ini nanti yang ditambahkan Mbak Ria ya di PR Anda tadi belum muncul paradigma penelitiannya. Nah, ini paradigma yang sederhana, X berhubungan atau berpengaruh terhadap Y. Misalnya X, Y itu ya motivasi berpengaruh terhadap prestasi belajar. Metode diskusi berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis. Itu adalah paradigmanya sederhana karena ada satu variabel independen dan satu variabel dependen. Kemudian, nah ini ada dua variabel, tiga variabel. Variabel bebasnya ada dua, variabel terikatnya satu, X1, X2. Ini kira-kira apa maknanya seperti ini? X1 ya, X1 kita lihat pengaruhnya terhadap Y. Ini yang digambarkan anak panah yang atas ini. Jadi ini yang pertama ya. Ini X1 terhadap Y. Ini adalah nanti menggambarkan rumusan masalah yang pertama tadi kalau misalnya 3 variabel. Kalau tadi kebetulan kan 4. Kemudian yang kedua X2 terhadap Y. Ini berarti rumusan masalah yang kedua. Terus kemudian masalah yang ketiga, peneliti juga ingin melihat jangan-jangan X1, X2 ini tidak independen tetapi juga ada hubungan, maka di sini bisa dilihat walaupun ini juga boleh tidak dilihat tergantung nanti teorinya seperti apa. Ini 3. Nah, kemudian ini ada X1, X2 dihubungkan kemudian ke Y. Ini adalah X1, X2 secara bersama-sama berpengaruh atau tidak terhadap Y. Ini kira-kira Mas Muiz beda atau enggak? Kalau X1 itu hanya yang nomor 1 itu hanya X1 saja dilihat pengaruhnya terhadap Y. Terus kemudian yang nomor 2 itu peneliti ingin melihat X2 saja berpengaruh atau tidak terhadap Y. Kemudian yang nomor 4 itu X1, X2 secara bersama-sama itu ingin dilihat ada atau tidak pengaruhnya terhadap Y. Itu kira-kira beda atau tidak itu? Beda, Pak. Atau apa cukup misalnya kalau sudah ditanyakan X1 berhubungan atau tidak, X2 berhubungan atau tidak perlu ditanyakan X1 dan X2 secara bersama-sama. Gimana? Iya, Pak, berpengaruh nih. Ya, beda ya. Iya, beda. Ya, jadi itu tadi kalau kelompok 1 Mbak Ria dan Mas Tikmam menyampaikan
ada 4 rumusan masalah yang sifatnya korelasional, kira-kira arahnya seperti itu. Nah, ini barangkali nanti paradigma yang cocok untuk menggambarkan dari judul yang dikerjakan oleh kelompok 1 adalah menggunakan paradigma seperti ini. Ada 3 variabel independen, ada 1 variabel dependen. Kira-kira dari rumusan masalah yang dibuat kelompok 1 itu yang belum tergambar, itu yang mana itu? Rumusan masalah 1 kan ini kan? Ini rumusan masalah 1, ya toh? Kemudian ini rumusan masalah yang nomor 2. Terus ini rumusan masalah yang nomor 3. Terus yang nomor 4 tadi yang mana itu? Gabungan ketiganya. Gabungan ketiganya itu yang ini. Nah, ini gabungan ketiganya kan? Ini berarti yang 4. Kalau ini yang tidak ada dari rumusan masalah di kelompok 1 tadi. Jadi yang keempat itu adalah X1, X2, X3 secara bersama-sama apakah berpengaruh terhadap Y atau tidak. Kalau berpengaruh nanti seberapa besar pengaruhnya, seberapa efektif pengaruhnya. Kira-kira begitu Mas Muiz ya. Nggih, Pak, nggih. Ya, bisa dipahami ya. Nggih, saged. Nanti ada paradigma lagi yang rumit. Variabelnya sama-sama 4. Tetapi kalau ini tadi sifatnya kan apa? Hubungan langsung, toh X1 langsung terhadap Y, X2 langsung terhadap Y, X3 terhadap Y. Tidak ada jenis variabel moderator atau intervening seperti yang kemarin sudah saya sampaikan. Nah, ini paradigma yang nanti pakai analisis jalur, path analisis itu. Ini sama-sama 4 variabel, tetapi X3 ini perannya itu tidak sebagai variabel seperti halnya X1 dan X2. Dia adalah berperan sebagai variabel moderator atau intervening. Nah, ini nanti jelas akan berbeda lagi. Analisisnya itu lebih rumit dibanding yang nomor 1 ini. Bahkan ada yang juga seperti ini. Nah, ini contoh paradigma penelitian yang lebih kompleks daripada yang nomor ini. Baik, itu terkait dengan penjelasan rumusan masalah. Coba ditampilkan kembali Mbak Ria.